Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita bertemu kembali dalam renungan harian Jumat 14 Maret 2025. Seperti biasa, kita mendasarkan permenungan kita pada bacaan Ekaristi pagi ini. Bacaan yang pertama dari Nubuat Yehezkiel bab 18 ayat 21 sampai 28. Yehezkiel mengingatkan bahwa Allah berkenan kepada pertobatan orang-orang yang berdosa supaya hidup. Ia tidak berkenan kepada kematian orang-orang fasik. Jika orang fasik bertobat dari segala dosa yang dilakukannya dan kemudian berpegang pada ketetapan Allah, maka ia akan hidup dan tidak akan mati. Semua durhaka yang dibuatnya tidak akan diingat-ingat lagi. Ia akan hidup karena kebenaran yang dilakukan. Karena Allah tidak berkenan pada kematian orang fasik, melainkan pertobatannya agar mereka hidup. Jika orang berbalik dari kebenarannya dan melakukan kecurangan seperti kekejian yang dibuat orang fasik, apakah ia akan hidup? Mereka akan mati. Sedangkan pada bacaan Injil dari Injil Matius bab 5 ayat 20 sampai dengan 26. Yesus dalam khotbah di bukit menegaskan, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Pernah disabdakan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, kata Yesus, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Barang siapa berkata kepada saudaranya kafir, harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan barang siapa berkata jahil, harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Oleh karena itu, apabila kalian mempersembahkan persembahan di mezbah dan teringat akan sesuatu dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkan persembahan itu dan berdamai daulah dengan saudaramu. Baru setelah itu persembahkanlah kurban untuk Allah. Saudari-saudaraku terkasih, sabda Tuhan hari ini syarat dengan permenungan-permenungan.
Yang pertama, dari nubuat Yeskiel ditampilkan Allah yang menantikan pertobatan orang-orang berdosa. Allah tidak ingin kematian orang berdosa, tetapi pertobatan agar mereka tetap hidup. Kesempatan untuk bertobat dibuka lebar-lebar agar orang mendapatkan keselamatan. Maka mari kesempatan pertobatan kita gunakan sebaik-baiknya, meninggalkan cara hidup lama yang jauh dari Allah, dan kita ganti dengan hidup baru yang semakin dekat dengan Allah, menjadi anak-anak Allah. Pada kesempatan masa tobat, juga masa jubilium ini, mari kita bangun semangat tobat terus-menerus agar hidup kita diwarnai oleh kebenaran sebagai anak-anak Allah. Sudahkah aku bertobat dan kembali kepada Allah? Dari bacaan Injil, kita diajak untuk melakukan hidup keagamaan lebih dari hanya persembahan-persembahan seperti orang Farisi dan ahli Taurat, tetapi dengan melakukan amal kasih, tindakan nyata menghadirkan sifat-sifat Allah di dalam hidup kita. Kita jangan sampai jatuh ke dalam dosa karena ego kita. Kita sadari pengertian membunuh. Jangan membunuh. Tidak hanya diartikan sebagai membunuh fisik, tetapi kalau kita marah, kita jahil, itu berarti membunuh karakter orang, termasuk itu adalah dosa. Karakter orang harus kita dorong, bukan kita matikan. Sehingga akhirnya kita memberikan kehidupan bagi orang lain. Maka saya mengajak kita semua hidup dalam tataran perjanjian baru, di mana kita harus mengutamakan kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Apapun juga yang melawan kasih harus kita tinggalkan. Apakah pembunuhan dengan fisik, ataupun dengan perkataan, atau menyinggung perasaan, itu bukanlah kasih. Maka saya mengajak kita semua mencoba melaksanakan kasih agar kita benar-benar pantas disebut anak-anak Allah. Apapun juga yang jauh dari kasih dan melawan kasih harus kita tinggalkan. Kalaupun sampai terjadi sesuatu, kita punya kesempatan untuk bertobat agar kita juga diselamatkan, karena Allah tidak berkenan kepada kematian orang fasik, orang berdosa,
tetapi pertobatannya agar mereka hidup dan selamat. Mari bersama-sama kita hidupi kasih itu dan kita terus bertobat agar semakin pantas disebut anak-anak Allah. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena sabdamu mengingatkan kami bahwa Engkau baik hati dan menantikan pertobatan kami. Dan kami hidup dalam kasih, hingga kami pantas disebut anak-anak-Mu. Kuatkan iman kami yang kadang lemah, kadang jatuh, kadang mandek. Semoga kami tetap memiliki iman yang kokoh, kuat dan tangguh. Semoga umat-Mu yang sedang sakit Engkau sembuhkan, yang punya beban berat Engkau ringankan, yang punya persoalan Engkau bantu untuk mengurainya, agar mereka tetap merasakan kasih, berkat, dan perlindungan-Mu. Terima kasih untuk semua peran panjenengan dalam gereja mewartakan kerajaan Allah lewat doa-doa, lewat pemberian diri, pemberian waktu, karya-karya, dan juga pemberian dana yang pasti sangat membantu gereja dalam mewartakan kerajaan Allah. Saya tetap mengundang panjenengan semua untuk terus ambil bagian dalam kegiatan-kegiatan paroki, lingkungan, kevikepan, sehingga panjenengan semua mendukung gerakan program-program paroki. Hadiri pertemuan-pertemuan lingkungan, misa-misa lingkungan, ataupun juga misa paroki. Dalam tahun jubileum, saya mengundang untuk sekerap mungkin menerima sakramen Ekaristi dan sakramen tobat, dan diusahakan sekali minimal masuk Porta Santa atau pintu suci, menerima pengakuan dosa dan ikut Ekaristi. Semoga dengan cara itu panjenengan semakin berkenan kepada Allah. Nanti sore 5:30 ada jalan salib, dilanjutkan dengan perayaan Ekaristi. Saya juga menghimbau pada masa Prapaskah ini kita mencoba membaca kisah sengsara dari keempat Injil. Mudah-mudahan kita semakin mampu menghayati, mengisi, dan berdinamika dalam masa Prapaskah, pertobatan, pantang, dan puasa. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati